nggak sih Pak? Misalkan dari pemerintah gitu, misalkan dulu ya pernah ya. setelah peledakan yang 2009, dengar-dengar nih ya, mau dibikin kali letter U. Jumat 3 Maret 2023 menjadi hari paling tak terlupakan bagi warga Rawabadak, Pelumpang, Jakarta Utara. Mendadak, kobaran api yang berasal dari depo Pertamina Pelumpang menghanguskan pemukiman warga sekitar pada malam hari. Polisi hingga kini masih mencari tahu apa sebetulnya penyebab dari ledakan tersebut. Sobat TVS News, bersama-sama kita telusuri. Depo Pertamina Pelumpang meledak, apa penyebabnya? Kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara terjadi pada Jumat 3 Maret 2023. Api yang diduga kuat berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo pertama kali dilaporkan sekira pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Embusan angin yang kencang di lokasi lalu membuat api menyambar ke area sekitar hingga pemukiman warga. Sebanyak 52 unit mobil pemadam dengan 260 petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran tersebut baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama lebih dari 6 jam. Pemadaman dinyatakan selesai pada Sabtu dini hari pukul 2:19 waktu Indonesia Barat. Laporan awal tim investigasi gabungan polisi menyebut ledakan itu terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Mencoba untuk mencari fakta di lapangan, tim Forum Terkini News pun berhasil secara eksklusif mewawancarai salah seorang korban ledakan bernama Bambang, yang rumahnya persis berada di samping depo Pertamina Pelumpang. Saya kan lagi pulang kerja Pak ya, masuk baru 10 menitan lah. Kan waktu itu ada petir, ada dedor, saya lagi keadaan basah. Tiba-tiba saya pesen makanan sate, saya masuk 10 menitan lah. Anak saya datang, terus istri saya datang, tiba-tiba ces gitu. Belum ada ledakan, cuma ces. Yang jualan sate kabur, ada apa Mbak? Itu ada asap Mas. Saya lari ke depan, asap udah tebal. Itu di hidung udah sesak, bibir udah pahit, tenggorokan udah kering. Masuk lagi saya ke rumah, anak-anak saya suruh keluar lari. Terus saya tanya, mamamu mana? Di atas. Tidak ada bawah, nggak turun-turun. Saya naik ke atas, dia lagi sholat. Saya tunggu di atas. Terus saya lari ke sini, asap udah penuh Pak ya. Lari ke sana, ternyata anak saya di sana tuh pingsan di ujung sana. Saya gotong lagi, takutnya makin di sini makin banyak asap. Saya ajak ke pom depan itu, ke jalan Pelumpang Semper. Nah di situ ya kira-kira kurang lebih dari kejadian di sini itu semenjak saya kabur dari rumah itu 30 menit lebih lah, baru ada ledakan duar gitu. Baru hitam banget itu yang namanya langit di atas hitam. Udah, saya selamatin istri sama anak ke sana, saya balik lagi ke sini, ya udah terjadi kebakaran di sini. Jadi kita nggak bisa nyelamatin apa-apa, cuma baju satu aja yang selamat. Surat-surat nggak dibawa? Nggak ada. Pak, ini kan tinggal dekat depo kan bahaya gitu ya. Sebelumnya ada peringatan nggak sih Pak? Misalkan dari pemerintah gitu. Dulu ya, setelah peledakan yang 2009, dengar-dengar nih ya, mau dibikin kali letter U. Dari penuturan korban, tim masih berusaha mencocokkan temuan di lapangan dengan pendapat para ahli. Lalu,
Sudah tepatkah posisi depo di dekat pemukiman warga? Bagaimana seharusnya tingkat keamanan diterapkan di sekitar depo? Kami tidak bilang tepat atau tidak, karena memang dari awal pendirian di tahun 1972 dan beroperasi di tahun 1974 memang sudah didesain area tersebut menjadi depo gitu. Rencana tata ruang wilayahnya mungkin memang untuk tangki penampungan BBM, bukan untuk permukiman. Jadi kalau misalnya bilang tepat, ya bukan tepat sih mungkin ya. Lebih ke dari awal dibangun memang areanya di sana. Masyarakatlah yang mendekat untuk bermukim di sekitaran depo. Kalau dari depo ini lagi-lagi perlu analisa. Namun yang saya ketahui berdasarkan jenis tangki yang ada untuk meminimalisir resiko paparan, jadi ada radiasi panas, itu tuh berbeda-beda tiap tangki. Namun yang saya tahu di Pelumpang itu hingga 50 meter, Mbak Dinda. Iya, jadi kalau fungsi depo Pelumpang sendiri dia sebagai tangki penyimpanan dan juga setelah itu untuk distribusi. Jadi jaringan stockpile, stok penyimpanan dan distribusi itu peran depo Pelumpang. Nah, saat ini kontribusi depo Pelumpang itu sendiri 20% jaringan distribusi BBM nasional. Pas ketika ada suara di dalam itu, ada pemberitahuan nggak Pak dari Pertamina? Mau kebakaran nggak ke masyarakat? Nggak ada? Nggak ada. Oh, Katanya ada suara sirine. Tapi saya nggak pernah dengar sirine. Ya kalau kemungkinan kalau sirine dibikin tinggi mungkin dengar lah masyarakat. Kan sini ada tembok. Iya. Nggak denger kan? Iya. Tapi sebenarnya ini kan jaraknya nggak terlalu jauh ya Pak. Kalau misalkan ada itu kan harusnya pengumumannya sampai gitu. Sampai Pak. ke sini. Sampai. Iya. Tapi nggak ada. Nggak ada pengumuman, Pak. Jadi masyarakat pun nggak tahu kalau tiba-tiba itu meledak dan terjadi kebakaran loh ya. Ya. Iya. Pokoknya yang saya tahu cuma suara asap banyak. Udah saya melarikan diri, menyelamatkan diri. Udah nyampe di pom depan sana, jalan Pelumpang Semper, terdengarlah satu ledakan tadi. Dor gitu. Kata Mas, udah kamu istriku tak suruh jemput adikku, saya suruh bawa ke Toar sana, saya balik lagi ke sini. Sampai sini udah hitam semua. udah beginilah. Cukup mengagetkan ketika korban mengaku bahwa tak pernah mendengar suara sirene ataupun pemberitahuan dari depo Pertamina mengenai situasi keamanan sekitar. Padahal kapanpun kecelakaan akibat human error ataupun masalah teknis bisa terjadi. Iya, setiap perusahaan kan sebenarnya sudah mempunyai sistem keamanan, sistem manajemen kecelakaan dan juga keselamatan dan lingkungan ya, SMK 3L. Itu seharusnya terdapat sebuah prosedur dan juga yang nanti akan diimplementasi di lapangan seperti apa. Itu mungkin seperti SOP lah ibaratnya. Iya. Nah, seharusnya memang sudah punya standar sendiri mulai dari untuk operasional hingga mitigasi bencana. Jadi dari sana bisa dilihat penilaian resiko apa aja yang bisa terjadi di suatu fasilitas pengolahan ini atau fasilitas penampungan minyak. Iya, kalau saya sampai saat ini dari Energy Watch masih menyarankan untuk
permukiman penduduknya yang direlokasi. Karena memang secara sejarah juga depo Pertamina Pelumpang sudah berdiri terlebih dahulu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Dari kacamata para ahli, dengan mempertimbangkan fungsi dan juga lokasi, pembangunan pemukiman warga di dekat depo Pertamina bukanlah satu hal yang safety. Lantas, maukah warga direlokasi? Tapi kalau misalkan direlokasi gitu Pak, bisa pindah dari tempat ini Bang, misalkan dari pemerintah akhirnya ya udah nih korban kebakaran kita relokasi aja ke tempat yang lebih aman gitu. Mau aja, asalkan penggantiannya sesuai, iya kan? Iya. Kalau penggantian nggak sesuai, kita mau dipindah kemana, beli di mana, kan gitu.